Ya, teman-teman The Comment, 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini bukan sekedar gimana caranya ngasih rakyat makan, tapi juga harus mengusut tuntas segala persoalan termasuk korupsi yang kian memprihatinkan. Bersama saya Yudi Handoyo dan Mas Gaib. Halo Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita udah melewati 1 tahun Prabowo Gibran dengan aman dan selamat. Aman dan selamat ya. Aman dan selamat. Bukan belum sejahtera, bukan, tapi aman dan selamat dulu yang penting. Nah, PR belum dan sejahtera, belum sejahteranya ini gimana cara mengatasinya? Dibayar kagak suruh ngatasin. Tapi beberapa hal disampaikan Presiden Prabowo tercapai. Iya, memang dari statement Pak Prabowo kemarin di depan para menterinya. Yes. Pak Prabowo tuh bilang, saya ibarat manajer tim sepak bola, dan menteri saya adalah pemain. Tapi ada bedanya dia dengan Patrick Kluivert. Oh iya, ya. Kalau Patrick Kluivert bisa dipecat. Dan sekarang lagi dicari calon penggantinya. Iya. Kalau beliau siapa yang berani? Iya, siapa yang berani kan, gitu. Jadi, tapi dengan statement itu Pak Prabowo bilang, saya komando, saya pemimpin, dan saya bertanggung jawab terhadap semua yang terjadi. Dan salah satu kelebihan orang militer tuh gitu. Ketika ada masalah, dia tampil di depan. Ketika itu sukses, yaitu kesuksesan bersama-sama. Nah, itu udah ditunjukkan Pak Prabowo ya. Dia yang tampil untuk MBG, walaupun banyak masalah, dia tampil ngambil tanggung jawab itu. Beberapa hal yang disampaikan adalah kita terus beberapa kali disampaikan menyelamatkan uang negara dari korupsi 1.000 triliun, termasuk kelapa sawit yang melanggar kita juga ambil alih, dikuasai negara. 100 triliun dari tambang ilegal kita juga sudah selamatkan. Itu selalu digaungkan, disampaikan. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan? Pak Prabowo itu cuma ingin kasih kesan ke publik bahwa saya serius untuk mengatasi bangsa ini dari para mafia, dari orang-orang yang selama ini merugikan masyarakat. Kenapa? Karena kita kan ada yang mengatakan andai saja tambang di Indonesia tidak dikorupsi, itu setiap 1 orang Indonesia itu bisa dapat 5 juta setiap hari. Artinya selama ini korupsi itu udah membuat bukan cuma negara yang berat, tapi juga rakyatnya juga nggak dapat apa-apa. Contoh di beberapa daerah di Papua, di mana-mana tuh yang ada tambang, buktinya orang-orang sekitarnya juga nggak sejahtera. Iya ya. Gitu. Iya. Cari perusahaan tambang daerah sekitarnya tercemar. Yang kaya ya pemiliknya. Nah itu yang terjadi. Karena itu ingin diberi pesan sama Prabowo bahwa sekarang udah bukan saatnya main-main lagi. Saatnya sekarang kita berbenah. Contoh mafia beras. Ya. Kan disikat semua tuh, diumumin yang termasuk berani ya Mas Gaib ya? Perusahaan-perusahaan besar loh itu. Perusahaan besar. Tadi kita ketemu Mentan, kata Mentan saya nggak ada urusan. Karena mereka sudah bermain terlampau lama dan menikmati terlampau banyak. Kita kalau beli beras yang premium kan, kita mana ngecek bahwa beras itu patahannya berapa persen. Padahal itu ada aturannya. Tapi kita nggak pernah ngecek kan. Ternyata takarannya berbeda, kualitasnya juga ternyata jauh dari kata-kata beras premium. Sebenarnya dijualnya harga beras premium. Dan itu udah berjalan bertahun-tahun. Kaliin berapa untungnya. Seharusnya kita sebagai konsumen itu bisa menuntut mereka tuh bahwa mereka udah berlaku curang. Kan menurut saya ini hukumannya lebih berat dari hukuman apapun. Karena itu udah ngebohongin konsumen loh, seluruh Indonesia loh. Makanan pokok orang Indonesia. Iya, gitu. Jadi begitu saya dapat cerita dari Mentan, wah ini memang nggak main-main ini, nggak main-main. Termasuk kemarin juga ya Mas Gaib, Presiden di belakang, di Kejagung, belakangnya saya kira tembok, warna pink-pink. Iya, saya pikir tadinya keramik gambar duit. Iya. Ternyata stiker ya. Stiker, duit monopoli, ternyata duit beneran itu. Itu satu kasus loh. Iya. Kebayang kalau dikali. Bayangin kan, satu kasus kan. Berapa ya? Kita dengerin Pak Prabowo ada nggak? Ada ya, kita dengarkan dulu ya. Ini dari Presiden Prabowo berikut ini. Kalau ibarat kita adalah tim sepak bola, ya, saya boleh dianggap sebagai apa? Manager coach. Saudara adalah pemain-pemain. Saudara-saudara ada dalam babak-babak
pertama ini awal-awal kita ada yang striker, ada yang bertahan, ya, ada yang cadangan, masih nunggu kapan diperankan secara maksimal. Walaupun saya mengerti saudara-saudara sudah mengambil inisiatif, sudah bergerak masing-masing, saya terima kasih. Tapi saya paham ada yang saya gunakan pertama-tama sebagai striker untuk merebut hasil terbaik cepat. Itu tadi ya. Ada yang jadi striker, ada yang cadangan. Ntar dulu. Ada yang bertahan. Ada yang back, bertahan. Back ya. Back. Berarti ada yang jadi back itu Virgil van Dijk. Ada yang di striker di depan. Ada yang pemain cadangan. Pemain cadangan. Yang cadangan berarti nanti dulu. Ntar dulu. Ntar dulu. Yang striker ini yang sekarang muncul-muncul. Iya. Termasuk kayak Pak Purbaya, kayak itu juga. Kayaknya Pak Purbaya striker ya. Striker ya kayaknya ya. Pak Purbaya itu striker. Berarti dia baru dipanggil ya di timnas misalnya ya. Tapi Iya. tiba-tiba langsung jadi striker. Dia ini mediocre ya. Maksudnya apa namanya? The rookie ya. Ya. Baru rookie of the year kayak dia ya. Oleh Romeni dia. jadi strikernya Pak Prabowo tuh kalau kita kira-kira nih ya, Purbaya Desa Dewa, Jaksa Agung, itu striker tuh menurut saya. Siapa lagi yang di depan ya? Menteri-menteri yang striker siapa ya? Yang di depan. Kelihatan. Siapa lagi ya? Pak Mentan termasuk mungkin? Ya, Pak lupa. Pak Mentan tuh striker. Mentan. Karena mengumumkan pengoplos beras, mengumumkan menghambat mata rantai industri pupuk yang dari 147 surat birokrasi yang begitu panjang menjadi satu aja, Mentan tanda tangan, pupuk Langsung terdistribusi. Sebelumnya kalau mau distribusi pupuk di satu daerah ada 10 menteri, gubernur, wali kota, bupati mesti tanda tangan. Setelah itu baru distribusi pupuk keluar. Sekarang udah nggak begitu lagi. Mentan udah bisa. Jadi itu ekstrimnya itu Mas Gaib ya? ekstrim banget. Sebuah tindakan yang Yang jarang berani, terjadi. yang berani, ya. Karena kan udah lama ya pemain-pemain itu. Ya. Jadi tadi kita sebut Purbaya, Jaksa Agung, Jaksa Agung. Ya. Menteri Pertanian, itu para strikernya Presiden. Siapa lagi kira-kira? Tadinya saya mau bilang Menpora, nggak lolos Piala Dunia. Agak berat nih Menpora. Beliau juga kan dari BUMN kan, jadi Danantara. Pak Menpora ini harus SEA Games nanti harus juara. Juara peringkat 1 berarti? Peringkat 1. Kalau enggak agak berat nih. Jadi menutup kekecewaan timnas gagal lolos, maka harus jadi juara 1 SEA Games walaupun berat ya. Cuman ya kita doain aja. Siapa lagi yang striker ya? Siapa lagi? Kalau dulu Pak Nusron Wahid tentang Iya dulu Pak Nusron Wahid, cuman Iya. gara-gara kemarin salah agak Iya ya. agak diem ya. Sebenarnya Menkom Digi itu sebenarnya striker loh, Mutia Hafid. Cuman dia agak masih Kayaknya sih masih malu-malu ditunggu ya. Ditunggu belum memberikan statement dia yang sebenarnya Komdigi itu banyak loh peraturannya bagus-bagus. Banyak banget sebenarnya. Cuma memang belum terdeliver dengan baik aja. Siapa lagi tuh? Menteri sebenarnya Noel tuh striker. Iya. Pak Noelnya atau Yasirli ya? Wamenakernya tuh striker sebenarnya. Wamenakernya berarti. Wamenaker, cuman sayang terjebak Harley ya, terjebak motor. Nggak kuat dia melihat itu saya pikir akan bertahan bahwa saya difitnah, tapi beliau minta maaf. Minta maaf dan dia udah ya nggak bisa ditolak ya karena data. Ya. Tapi menterinya Yasirli belum ya? Belum terlihat kebijakan. Dia belum jadi striker. Jadi yang jadi striker tuh kayaknya orang-orang yang melakukan pemberantasan terhadap korupsi, mafia, meluruskan birokrasi. Berarti KPK? Sebenarnya kan KPK udah jadi bagian dari pemerintah ya, jadi bisa jadi striker juga tuh. Kalau Polri belum ya, belum. Mungkin nanti nunggu tim informasi Polri selesai dulu ya. Ya. Menteri apa lagi? Mendes enggak. Menteri Desa. Menteri Desa Koperasi sedang di ini loh. Menkom mungkin striker ya. Ferry Juliantono sebenarnya jadi striker. Diharapkannya jadi begitu. Cuman kayaknya kita masih nunggu ya hasil
Operasi Merah Iya, Putih. mungkin Menkop nunggu umpan lambung yang cantik ya dari Bruno Fernandes atau dari pemain tengah ya. Cuma belum dapat aja nih. Yang bertahan siapa? AHY kah? Ya, sebenarnya AHY itu striker juga. AHY itu striker. AHY striker, lebih mungkin Striker ini hati-hati. Iya. Jadi dia tuh striker apa namanya itu ganteng gitu loh. Berdiri di belakang striker. Oh, second striker. Second striker dia. Oh, oke. Pemain belakangnya tuh siapa pemain belakangnya? Menteri Agama tuh pemain bertahan. Yang apa? Menjaga pertahanan, menjaga kabinet, termasuk menjaga Pak Prabowo juga ya, supaya bahwa tetap di jalur yang benar lah. Oh, ada strikernya Pak Prabowo, saya lupa satu lagi. Wamen Haji dan Umroh. Oh, Daniel Anwar Simanjuntak. Itu striker menurut saya. Dia striker. Dia yang membuka ruang tentang bagaimana kondisi haji di tanah air dan yang menyampaikan secara terbuka banyaknya mafia yang bermain di situ. Itu dia striker. Menarik itu. Tapi sekarang kita banyak yang kita tunggu ya ke depannya seperti apa ya. Karena kan baru menyampaikan itu saja. Termasuk Pak Purbaya juga sepertinya perlu pembuktian bahwa hasil efeknya itu kerasanya sejauh yang menarik apa. disampaikan Pak Prabowo tadi, masih ada cadangan yang belum dimainkan. Dahsyat kan tuh? Nah, kita tunggu siapa yang jadi cadangan dan akan dimainkan di babak kedua, di periode kedua ya. Nah, ini menarik Mas Gaib. Berarti sebenarnya muncul atau tidaknya pembantu presiden ini, apakah memang presiden yang meminta kamu harus galak atau karakternya masing-masing? Kalau dilihat dari statementnya Pak Purbaya waktu live di Trijaya, Pak Purbaya nggak peduli dengan atau tidak khawatir dengan yang lain. Saya nggak peduli, saya cuma ikut perintah presiden. Artinya dia melakukan itu ya karena perintah presiden. Misalnya Pak Purbaya, dia bikin lapor Pak Purbaya, dia membenahi bea cukai, membenahi pajak, ngurusin segala macam birokrasi, kan nggak mungkin dia sendirian. Dia pasti ngomong sini, ngomong di Dangantara, ngomong di sini, sidak ke Bank BUMN. Nggak mungkin dia berani kayak begitu kalau tanpa dukungan atau minimal, Pak saya mau begini, gimana? Lanjutkan. Cuma itu kan visi misinya presiden berarti kan ya. Di antara kementerian itu ada nggak kayak ini kenapa Pak Purbaya terlalu seperti ini? Oh ada dong. Karena kan waktu itu sempat viral Pak Zulkifli, Pak Erlangga, AHY, Pak Pratikno. Ya. Yang kita foto aja ya. Ya. Untuk yang ngomong biar Pak Purbaya. Ya. Kode apa itu? Itu kode bahwa Purbaya ditinggalkan. Sebenarnya itu nggak etis sih menurut saya. Nggak boleh begitu. Minimal ditemani lah satu Menko. Sebenarnya Pak AHY itu udah mau nemenin, cuman dia nggak enak kan karena Menko yang lainnya ninggalin gitu. Jadi dia ya udahlah. Gitu. Padahal kalau Pak AHY nemenin Pak Purbaya itu top banget. Karena dua-duanya itu striker, minimal AHY itu second striker. Karena Menko itu emang second striker ya. Ada lagi, Viti? Ya. Kita mau tayangin lagi, Viti? Yang setahun Pak Prabowo. Kita putar lagi ya. Berikut ini. Bahwa kita, menurut saya, telah bekerja sangat keras. Untuk itu saya juga mohon maaf, terutama kepada keluargamu. Karena saya sering menyita hari istirahatmu. Sepertinya di kabinet kita tidak ada tanggal merah. Dan saudara-saudara sigap. Setiap waktu saya panggil saudara hadir. Sabtu, Minggu, malam-malam, dan kadang-kadang saya telepon malam-malam sekali atau pagi-pagi sekali, saudara langsung jawab. Saya tidak mengerti, mungkin telepon di sebelah bantal, tapi saya terima kasih. Karena memang kalau saya lagi ingat sesuatu, saya harus hubungi segera. Ya. Takut saya lupa.
Saya jadi dejavu sama teman-teman wartawan. Kalau teman-teman wartawan juga kita juga kalau ditelepon Mas Gaib, siap Mas Gaib gimana Mas? Sebenarnya kalau di dunia jurnalistik mah udah biasa ya, nggak boleh telepon mati. Begitu tiba-tiba PLN mati se-Indonesia atau terjadi tsunami atau gempa, kan kita telepon orang terdekat. Betul. Teroris terjadi di Bekasi, rumah lu di Bekasi, kan nggak mungkin reporter dari sini soalnya lama, kan orang terdekat yang mesti kita hubungi untuk mantau. Jadi harus 24 jam. Cuma yang menarik tadi Pak Prabowo bilang, saya telepon pagi, siang, sore, malam. Itu benar. Menteri Pertanian bilang, saya ditelepon Presiden sehari 3 kali. Sehari, waduh. 3 kali? 3 kali. Untuk urusan swasembada dan untuk kemarin di bulan Ramadan. Bagaimana caranya, katanya Presiden, gimana caranya harga stabil di bulan Ramadan biar rakyat tidak sulit. Dia bilang, itu sehari 3 kali sampai saya stres katanya. Koordinasi sini, termasuk untuk swasembada yang kemarin tuh, yang kata Pak Prabowo ditarget 4 tahun, jadi 3 tahun, jadi setahun. Itu Mentan bilang sampai saya migran, sampai pingsan dia. Waduh. Saking mikirin gimana caranya dengan situasi begini, birokrasi yang lambat, orang-orang yang kerjanya seperti itu, terus pupuk yang dikuasai oleh para mafia. Ya akhirnya sampai dia stres, tapi akhirnya semua bisa berjalan dan hampir tiap hari dia teleponan. Dan bener Prabowo ngomong bahwa saya kalau inget saya telepon. Jadi siapapun yang ada di kepala dia untuk dia minta konfirmasi ditelepon, dan itu sudah disampaikan oleh Mentan tadi. Jadi terkonfirmasi memang. Nggak ada Tanggal merah buat jajaran kementeriannya berarti? Ya, memang kita ada tanggal merah. Kalau menteri ditelepon Presiden ada yang nggak datang. Iya. Kita udah janjian sama seorang menteri misalkan untuk membuka acara. Tamu udah datang. Ya, acara jam 9. Tiba-tiba jam 8 dia udah on the way ke acara kita. Tiba-tiba Pak Teddy nelfon. Diminta menghadap Pak Presiden. Terus dia bilang gini, maaf Pak Teddy, saya mau buka acara dulu di Sindo News. Jadi nanti Presiden nunggu aja setengah jam. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Langsung cancel ya? Langsung cancel, bilang maaf saya nggak bisa datang, saya mesti ketemu, dipanggil Presiden. Putar balik mobilnya. Di kita nunggu dia kelar dulu. Jadi ya. Kemarin tuh Pak Purbaya kayak gitu Mas Gaib. Di Kemendagri dia tuh ada acara rapat. Tapi ternyata harus ke Kejagung kan, penerimaan 13,2 Sampai dia telat ya? Dia telat lari-lari tuh waktu itu. Terus disuruh push up. Gimik aja itu kan Pak Purbaya. Mas saya beneran mau push up ya? Iya, beneran mau push up dia. Push up kamu kan ya? Terus dia udah mau ini, kata udah jangan. Bercanda ya Presiden. Tapi itu video Purbaya lari terus mau push up tuh viral di mana-mana loh. Iya. Ya, orang lagi jadi media darling ya. Jadi media darling. Batuk aja jadi. Calon ini katanya Mas Gaib. Calon RI 2 nanti katanya. Wah, jangan lah. Ini nih, yang kayak gini nih. Ini. Kan sempat ditanya sama wartawan kejauhan katanya. Kejauhan. Tapi dia udah pernah ngomong ke kita ya bahwa gue nggak mikirin jabatan, gue mau fokus aja. Mau ngurusin, mau bantu Presiden dan ngurusin ekonomi Indonesia. Dia cerita, Pak, kita tanya, Pak, apa pesan Pak Prabowo? Ada pesan nggak dari Pak Prabowo untuk Menkyu? Pesan Pak Prabowo cuma satu, bekerjalah untuk Merah Putih. Itu doang pesannya. Saya sampai bergetar saya pikir dia akan tolong ini ya, tolong ini, enggak. Pak, ada yang misi khusus buat saya, bekerjalah buat Merah Putih. Udah gitu doang pesannya. Ya udah, untuk Merah Putih apa aja saya sikat dia bilang. Gitu. Menarik ya. Ada VT lagi? Soal tambang ya kalau nggak salah ya. Kita coba dengarkan dulu. Dalam sejarah kita sekarang, Republik kita sekarang, pemerintah kita sekarang punya satu sistem data tunggal Sosial Ekonomi Nasional, DTSEN, untuk pertama kali. Sekarang tidak ada kementerian, tidak ada lembaga yang boleh pakai datanya sendiri-sendiri. Satu data
ini kita ingin meningkatkan ketepatan dalam aliran bantuan-bantuan sosial. Data yang keliru bisa mengakibatkan penghamburan uang. Data yang keliru bisa mengakibatkan mereka yang berhak menerima bantuan tidak menerima. Mereka yang tidak berhak menerima. Jadi ini saya kira arti strategis daripada data tunggal sosial ekonomi nasional. Ya, DTSEN merupakan kumpulan data yang berbasis nomor induk kependudukan seluruh penduduk Indonesia. DTSEN terbagi dalam beberapa kategori seperti miskin ekstrim, hampir miskin, menengah, dan lainnya, dan diupdate per bulan dan dilakukan pembaharuan berkala setiap 3 bulan sekali. Sebenarnya soal data ini menjadi masalah yang sering terjadi di Republik ini sehingga tidak tepat sasaran bansos itu. Iya benar. Jadi selama ini kita punya data, BPS punya data, Kementerian Sosial punya data, Kemenq punya data. Jadi semua kementerian itu punya data sendiri-sendiri. Nah kalau udah punya data masing-masing, terus kita mau pakai data yang mana? Gitu. Nah akhirnya satu data ini menjadi sangat urgent supaya kalau ada penyaluran bansos, misalkan salah satunya nih ya, itu penyalurannya itu jelas, memang mereka yang berhak menerima. Kalau kita mau memberikan subsidi, jelas subsidinya kepada orang yang berhak menerima. Kalau kita pengen melakukan pemberian uang untuk para pekerja, jelas juga. Nah, yang terjadi sekarang orang yang terima bansos atau yang mengambil uang waktu itu di kantor pos ya, kita ada uang yang 300.000 sebulan selama berapa kali, dia bansos motornya motor gede, motor moge, ngambil duit bansos 300.000. Kan nggak apple to apple tuh, nggak nyambung tuh. itu karena ini nggak ada minuman nih. Minumannya nih harus disiapkan, disiapkan nih. Besok saya bawa deh. Iya besok bawa lah. Air keras. Jangan dong. Air jam-jam lah. Air jam-jam lah ya. Siap. Nah akhirnya yang terjadi pemborosan anggaran. Iya. Pemborosan anggaran untuk orang yang tidak berhak ya. Jadinya. Jadi nerima. Harusnya nggak begitu. Kita nih memang soal data nih memang jadi PR. Kan dulu ada berita bahwa ada pegawai negeri yang sudah bertahun-tahun tidak masuk atau meninggal dunia atau tidak aktif, masih ditransfer tuh. Terima gaji. Guru terutama udah meninggal, udah nggak jadi guru, masih terima transferan. Padahal dia udah nggak jadi guru. Nah itu memang jadi PR tuh. Di era digital padahal itu bisa selesai ya? Bisa selesai. DTSEN ini jawabannya? Salah satunya. Nah, sekarang data ini menjadi penting, menjadi tunggal karena supaya data ini juga terintegrasi, tidak tersebar di mana-mana. Kan kita udah punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kan, Undang-Undang PDP itu. Nah itu kan harus keamanan data kita itu menjadi penting. Sekarang memang untuk urusan data itu yang masih kurang di kita. Sekarang lu coba buka Google, cek KTP orang Indonesia, itu semua KTP keluar semua. Itu artinya apa? Ya, keamanan data di dunia digital kita itu tidak terkontrol sama sekali. Cek KK orang Indonesia, keluar tuh KK-nya. Kalau orang udah punya KTP dan punya KK, itu gampang banget buat penipuan. Ya. Di KK itu ada nama kita, nama anak kita, tanggal lahir, alamat, sama nama orang tua kita, orang tua kandung ibu dan bapak. Kalau kita di bank, kalau kita mau ganti PIN, mau apa kan harus ada semua. Harus ada semua. Nama ibu kandungnya siapa? Orang kita udah punya kok datanya. Ya kan, mau bikin pinjol, mau apa. Nah, sementara kita kalau datang ke satu restoran, kita ditanya data, nama, terus ditanya nomor telepon. Kita kasih aja kan tanpa curiga. Kita mau check-in di hotel, kita kasih KTP. Pentingnya apa sih KTP? Aja. Kita kasih, boleh kita fotokopi ya. Pertanyaan kita, fotokopinya itu aman nggak datanya di situ? Dan kita berhak menolak sebenarnya. Sebenarnya berhak menolak. Berhak menolak buat apa? Lihat aja KTP-nya, dilihat, oke namanya. Di fotokopi itu saya nggak tahu. Ada teman saya sering keliling luar negeri, dia nggak pernah tuh bilang, gue nggak pernah di hotel di luar negeri tuh dimintain KTP. Nggak ada ya? Nggak ada.
Iya juga sih. Waktu saya ke Los Angeles juga waktu itu. Nggak pernah kan? Iya. Nggak pernah ke Los Angeles Iya. juga. Gue waktu ke ini juga ke Brussels tuh. Berusaha. Iya. Belgia, nggak dirikan KTP. Iya, Orang iya. ada di Jakarta kan, Oh, iya. gue tahu. Nggak. Gue lagu terakhir ke Iya. Auckland ya, di New Zealand. Itu nggak ada juga. Nggak ada, kita nggak ada KTP. Bahkan ya kita di bandara itu nggak ada tuh kita ngasih KTP. Cukup dia bilang tiket. Berarti Tiket itu dia bilang, kan lu beli tiket juga pakai KTP. Ngapain kita ngecek KTP lagi? Berarti sebenarnya pemerintah punya apa ya legacy untuk memiliki data-data itu ya, Iya. dan bisa juga tepat sasarannya subsidi itu lewat data mereka ya, iya. nggak Kan- perlu lagi tadi mana kan KTP. Pak Prabowo bilang kesalahan data akan menyebabkan salah kebijakan. Gitu, makanya data itu harus benar. Kalau datanya salah, ya kebijakannya juga salah. Makanya orang yang menyampaikan data tuh mesti orang-orang yang terpercaya. Kita lihat lagi ini ada tayangan lagi berikutnya. Terakhir ya. Ya terakhir. Wah mukanya serius-serius. Kita Serius berhasil banget ya. mengalihkan 306 triliun rupiah anggaran negara yang rawan korupsi kita alihkan untuk program-program pro rakyat. 300 triliun ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat. Kemudian kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, nggak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini. Juga penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari 1.000 triliun kerugian negara. Ini yang kita berhasil kita tegakkan. Lebih dari 4 juta hektar kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan yang melanggar undang-undang dan melanggar hukum ini kita kuasai kembali oleh rakyat, oleh negara. Juga lebih dari 100 triliun kerugian dari tambang ilegal berhasil kita hentikan. Terutama kemarin dari Bangka Belitung kita tutup, sampan pun tidak bisa keluar membawa hasil selundupan. Saya dilaporkan yang terakhir itu satu sampan isinya timah berhasil ditangkap oleh Angkatan Laut kita. Ini kita hentikan dan ini kita menyelamatkan kurang lebih 45 triliun satu tahun. Nomor untouchable. Ya, nggak ada lagi sekarang. The untouchable itu cuma ada di film. Di eranya Prabowo nggak ada sekarang. Mau tahu contohnya? Gimana? Itu mafia migas. Nah, ya, ya. Sekarang udah nggak ada lagi. Kita nyebut ini mafia migas nih, udah the untouchable. Duitnya mengalir ke aparat, duitnya mengalir ke kementerian, ngalir ke parlemen, ngalir ke pengamat, ngalir ke media, ngalir ke sini, nggak bisa disentuh. Ternyata nggak juga. Ternyata bisa dipanggil juga, ternyata bisa didor juga, ternyata bisa disita juga, dan apa yang terjadi dengan kasus migas yang kemarin itu, yang melibatkan orang besar itu, orang yang udah berbisnis migas dari sejak zaman Soeharto, itu jadi pesan buat semua orang yang udah sebegitu powerfulnya di negeri ini, yang kakinya ada di mana-mana, itu nggak berdaya juga. Jadi pesan buat semua nih, jadi jangan merasa the untouchable, jangan merasa dekat dengan presiden, jangan merasa udah membayar semua orang, terus akhirnya dia bisa semena-mena dengan rakyat Indonesia. Ini pesannya aja nih. Yang kita harapkan Pak Prabowo konsisten dengan sikap ini. Yang paling penting adalah orang-orang sekitarnya. Biasanya kan banyak orang yang menikmati ya orang-orang sekitarnya itu, yang akhirnya goyah juga. Iya, Karena iya. pasti godaannya luar biasa, Yud. Iya. Godaannya luar biasa. Ini dialamin sama Pak Wamen sebelumnya. Oh iya.
Wamen Noel. Yang Pak Prabowo bilang sangat disayangkan. Ternyata dia tidak sekuat yang saya kira. Berarti godaan-godaan itu sekarang pun sedang dihadapi oleh jajaran kementerian ya? Oh iya. Itu stafsus tuh godaannya juga besar tuh. Kan orang mau ketemu menteri, saya ngalamin langsung ya. Ada stafsus kementerian yang ditelepon untuk bisa nggak dudukan saya satu meja dengan menteri lo. Gue ngomong secara personal, duduk doang dari satu acara. Terus nanti kalau gue udah duduk, lo minta apa aja gue kasih. Wah. Terus dia bilang, maaf Pak, saya tidak bekerja untuk itu. Kenapa? Karena orang yang mau dia duduk bareng itu penjahat. Kalau tiba-tiba ada yang foto, tiba-tiba dia kena kasus, fotonya kesebar di mana-mana. Iya. Itu yang terjadi. Itu duduk aja ada isiannya. Main kartu apa? Apalagi main kartu. Pak siapa? Pak Raja Juli Kehutanan. sama Menteri apa? Menteri Pak Raja Juli. Karding. Ya. Karding. Menteri Karding. Itu pun viral ya. Itu viral di mana-mana. Jadi godaan banyak. Tadi Pak Prabowo bilang soal Bangka Belitung. Bangka Belitung. Ini apa tambang ilegal. Tambang ilegal. Bahkan sampan pun nggak bisa keluar. Ya, Kita tutup. kita dulu waktu SD kenalnya Bangka Belitung tuh memproduksi ini kan? Iya. Apa tembaga apa? Timah. Timah ke Bangka Belitung, Buton, aspal gitu kan? Iya. 2 tahun lalu saya ke Bangka Belitung. Saya belum pernah ke sana, saya sekali ke sana ada acara ke Bangka. Saya pikir tuh kota yang provinsi yang udah sejahtera. Karena timah dari kayak kita masih SD, dia udah terkenal memproduksi timah. Begitu saya ke sana, ini saya alami langsung ya. Iya. Tidak seperti yang kita bayangin. Saya pernah sekali ke situ. Nggak sesuai dengan kalau di negara lain ya, satu kota, satu wilayah yang punya tambang, baik itu tambang batu bara, timah atau minyak, itu kota itu dari tadinya desa naik jadi city, itu berkembangnya luar biasa. Masyarakatnya sejahtera, maju. Iya. Di kita tuh enggak. Pertanyaannya kenapa ya? Itu namanya, itu artinya korupsi itu udah mendarah daging di kita. Rakyatnya dibiarin miskin, yang kaya mah ini aja nih, yang kaya nih pengusahanya, aparatnya, ini para elit politik ini, partai, udah yang kaya ini, duit itu nggak nyampe ini ke bawah. Kalau kita begini terus mau sampai kapan? Saya ngelihat Bangka Belitung, saya bilang sama orang yang supir ya, Mas, saya sedih loh ngeliat Bangka begini. Saya pikir tadinya tuh Bangka tuh bakal ini kayak bakal kota hebat banget. Ternyata enggak. Ternyata tuh masyarakat itu nggak kaya. Nggak kaya. Nyari hotel yang mewah aja baru kemarin-kemarin katanya yang punya hotel yang bagus. Makanya saya bilang sama orang sana, Mas, ini kalau nggak dilakukan perubahan, ini akan begini terus rakyat. Jadi pertanyaan kita, itu gubernur, bupati, wali kotanya ngapain aja? Iya. Dan itu tidak hanya terjadi di Bangka Belitung ya. Hampir di semua wilayah. Hampir di semua wilayah yang sebenarnya potensi alamnya luar biasa. Tapi Kalimantan, rakyatnya, hutan, ya. Kurang apa dia? Tapi masyarakatnya sejahtera? Enggak. Ya, saya pernah ke Bengkulu, itu potensi wisata di pantai itu. Wah, Apalagi Bengkulu. Itu. Saya sedih deh kalau ngelihat Bengkulu, ngelihat beberapa wilayah. Ya, semoga saja rakyat Indonesia layak untuk mendapatkan kesejahteraan, Mas Gaib. Ya, kita harus membangunkan kesadaran kepada publik bahwa rakyat Indonesia berhak kaya. Ya. Kita berhak kaya karena kita punya sumber daya yang luar biasa. Asal dikelola oleh pemerintahan yang benar dan juga pejabat yang lurus dan jujur. Seperti kata Pak Purbaya, ayo kita kaya bareng-bareng. Merinding saya. Merinding. Kaya bareng-bareng, itu yang membuat kita jadi ini yang kita mau, kaya bareng-bareng. Jangan yang kaya cuma lulu aja yang kaya. Kita yang kerja tiap hari, pagi sore, siang malam, naik KRL, naik bis, jatuh bangun siang malam, panas. Sementara yang lainnya totot wok-wok. Totot wuk-wuk. Oke, Mas Gaib, semoga Presiden Prabowo Subianto mewujudkan harapan kita bersama-sama itu ya. Kaya bareng-bareng. Terima kasih
Kita komen, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan.